Dua koalisi sudah maju mendaftarkan pasangannya ke KPU pada hari ini, sementara Koalisi Indonesia Maju masih memilih bacawa presnya. Pemilihan bacawa pres Prabowo Subianto ini menjadi menarik karena membuka benturan antara Presiden Jokowi dengan PDIP, dan hal ini karena menguatnya isu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Untuk membahas hal ini telah bergabung dari luar studio Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Sekjen Relawan Pro Jokowi Panel Barus, dan pengamat politik dari UGM Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir bersama kami. Saya ingin ke Pak Eriko terlebih dahulu. Pak Eriko, kita melihat momen bersejarah pada hari ini, dua koalisi sudah resmi mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya ke KPU. Tersisa satu koalisi yang sepertinya masih bimbang menentukan pasangan cawapresnya. Ada pesan atau kesan tertentu yang ingin diperlihatkan ke publik sehingga PDIP bergegas mendaftar ke KPU satu hari sejak deklarasi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ini sebenarnya bukan baru ya. Ini kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen minggu lalu bahwa kami akan mendaftarkan sebelum tanggal 19 dan akan mendeklarasikannya sebelum tanggal 19. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh Pak Sekjen, dan memang deklarasinya itu berlangsung tanggal 18 dan pendaftarannya sendiri tanggal 19. Tadi kita menunggu cukup lama juga, kurang lebih jam 12 lewat baru setengah satu baru kita ke KPU karena yang sebelumnya belum selesai pada waktu kemarin. Seperti itu. Jadi tidak ada strategi tertentu. Apa untungnya menurut Anda untuk mendaftar lebih awal seperti hari ini? Nah, saya berulang kali ke Metro TV dan TV yang lain ditanya kenapa kok belum mendaftar sampai sekarang? Kenapa lama-lama sekali? Nah, sekarang cepat. Kenapa? Apa untungnya? Ya, tidak ada hal yang harus dicari untung ruginya dalam hal ini bahwa kita mendaftar hari pertama. Kalau sebenarnya mau cari nyaman, kenapa mendaftar? Daftar hanya seharusnya kita bisa, tapi karena sudah ada dari poros yang lain, tentu kita harus menunggu sampai siang tadi. Kebetulan saya yang menemani tadi bersama Ibu Ketua Umum P3, Ketua Umum Hanura, dan Ketua Umum Perindo bersama Ibes menuju KPU. Tadi seperti itu. Oke, baik. Pak Eriko, jadi sekarang pertanyaannya, ada kesan yang sekarang menguat ya di publik paling tidak. Ini yang ingin saya klarifikasi juga. PDIP seperti semakin berjarak dengan Pak Jokowi. Apalagi kemudian kita mendengar Mbak Puan kemarin saat deklarasi ketika ditanyakan oleh media malah balik bertanya apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar atau tidak gitu. Nah, apakah memang tidak ada komunikasi sama sekali terkait dengan deklarasi maupun pendaftaran yang dilakukan hari ini, Pak Eriko? Ya, sekarang gini. Pada waktu sebelum Pak Jokowi berangkat, komunikasi terus berlangsung. Makanya Ibu Ketua Umum tahu kapan Pak Jokowi berangkat dan juga yang mendoakan semua perjalanan itu baik dan kembalinya kurang lebih tanggal 21 kalau saya tidak salah. Tetapi waktu beliau di luar negeri kan tidak setiap saat harus dihubungi. Nanti dikatakan lagi bahwa Pak Jokowi tidak punya independensi, selalu bergantung kepada partai. Kan ini selalu seperti itu pertanyaannya. Jadi ya benar apa yang dikatakan Mbak Puan. Kalau misalnya katakan seperti Metro TV meragukan hal itu, ya tidak salah ditanyakan langsung kepada Pak Presiden Joko Widodo. Tapi yang saya tahu ini ya dari media massa juga, dari media TV termasuk dari TV-TV yang ada, bahwa Pak Jokowi menyampaikan urusan dari capres sama cawapres itu adalah urusan masing-masing partai. Bukannya seperti itu beliau sampaikan dari Beijing. Ya, jadi kalau misalnya katakan masih meragukan, betul Mbak Puan, ya ditanyakan saja langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena menurut kami juga Bapak Presiden Joko Widodo kan menjalankan tugas negara. Tentu ada waktunya juga untuk berbicara hal-hal yang lain, dan beliau juga sudah menyampaikan tidak mencampuri urusan yang namanya capres-cawapres. Itu urusannya partai-partai politik. Itu jelas disampaikan oleh beliau. Nah, kalau andainya kita masih belum mempercayainya, kan baik kalau ditanyakan langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik Pak Eriko. Bahwa kemudian dalam perkembangannya salah satu kader PDIP yang juga putra sulung Pak Jokowi, Gibran, dibukakan pintu untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah paling tidak hal ini akan diklarifikasi langsung ke Gibran? Kami mendengar sempat dipanggil tapi kemudian batal. Sebenarnya akan tetap dipanggil atau tidak Pak Eriko?
Begini, saya sudah menanyakan langsung ke Pak Sekjen. Kebetulan hari Senin itu kan peresmian kantor partai. Salah satu adalah kantor PAC atau kantor tingkat di kecamatan itu di Solo. Dan pada saat itu Ibu menyampaikan mensapa Pak FX Rudi. Nah, inilah orang yang loyal yang sudah sekian lama, kemudian juga berbincang-bincang hal lain. Dan saya melihat persis di situ bahwa Mas Gibran ikut di Zoom itu, seperti itu. Nah, saya tanya Pak Sekjen, apakah Mas Gibran, saya memang meminta Mas Gibran untuk nanti kita bertemu untuk berbicara sebagai sesama kader, dan itu memang sangat wajar, karena kan begini, ini kan isu-isu, padahal Mas Gibran sendiri sudah membantahnya. Coba, ini yang disajikan sekarang di Metro TV ini jelas bahwa Mas Gibran membantah hal itu, dikatakan mengurus SKCK, ternyata tidak. Yang kami tahu mengurus SKCK itu bahkan Mas Erick Thohir sama Pak Profesor Yusril, itu yang kita tahu dari semua kiriman-kiriman maupun dari media, itu yang jelas mengurus SKCK. Jadi ya, saya harus jujur juga, secara pribadi bangga benar juga, Mbak. Cobalah bayangkan ya, partai sebesar Golkar, benar nggak? Partai sebesar PAN, partai sebesar apa lagi yang menjadi bagian poros dari Pak Prabowo, itu mempunyai calon-calon, tapi kok seolah-olah tidak bersemangat mengajukannya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Erlangga Hartarto. Jangan-jangan juga hari ini kenapa tidak diundang Metro TV? Mungkin mereka juga lagi bingung juga barangkali seperti begitu. Bingung. Oke, baik, saya beralih. Orang lain kan begitu ya. Artinya ada kader yang begitu bagus dan itu diputuskan oleh Rapimnas, oleh Musyawarah Nasional, tetapi memburu kader kami ya. Secara pribadi bangga sekali sebenarnya, jujur aja. Jadi melihat, jadi Pak Eriko melihat ada kebimbangan begitu, bingung sekali ya. Saya ingin kan begitu. Oke, saya ingin ke Bang Panel kalau begitu, Pak Panel, untuk mengomentari sebagai pendukung Prabowo ya. Bagaimana Anda kemudian melihat, apakah betul memang ada kebimbangan? Kami juga mendengar bahwa pada malam hari ini akan ada pertemuan relawan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan? Saya nggak tahu ada pertemuan relawan di mana. Oke. Tidak ada pertemuan relawan berarti, tapi kalau melihat perkembangannya sekarang ini sudah ada 2 koalisi yang mendaftar, kemudian koalisi dari Indonesia Maju atau koalisinya Pak Prabowo masih belum menentukan pasangan cawapresnya. Dari relawan sendiri bagaimana Anda melihat perkembangan sekarang ini? Paling tidak ada 3 nama yang digadang-gadang, ada nama tertentu yang mungkin lebih menarik buat Projo? Itu biasa-biasa saja. Setiap koalisi pasti punya kalkulasi masing-masing. Koalisi PDIP menganggap hari ini adalah hari baik, koalisi Amin menganggap hari ini hari baik, koalisi Indonesia Maju mungkin punya kalkulasi terkait hari, tapi yang pasti kan semua pertanyaan ini akan selesai dalam 6 hari ke depan. Gitu. Oke. Jadi artinya diminta untuk sabar, ini benar-benar sabar menanti, begitu. Apakah akan merekomendasikan atau mendorong nama tertentu? Kita tahu ada 3 nama paling tidak yang saat ini masih digodok. Mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau dari usulan, kalau kami kan bukan partai politik, kami kan sifatnya hanya mengusulkan saja. Ya. Kami berharap mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami ditangkap oleh teman-teman partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Kami dari Projo juga mendorong secara kuat agar Mas Gibran bisa berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Itu sebagai sebuah usulan, tapi kan semua kalkulasinya kan ada di teman-teman. Oke, tapi lalu mengapa kemudian yang diusulkan itu adalah kader dari partai politik yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari koalisi? Gimana? Mengapa kemudian mengusulkan nama Gibran yang notabene adalah kader PDIP? Ya, itu bukan masalah kami kan hanya mengusulkan. Dan proses pengusulan ini kan kami lakukan prosesnya panjang. Ya, kami konsultasi ke masyarakat melalui proses musyawarah rakyat yang kami jalankan 10 bulan. Kita juga sudah menjalankan mekanisme di internal yang kami kasih nama Konverda, dan kemudian mengerucut pada nama Mas Gibran untuk kita dorong sebagai hanya 1 nama bakal calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Oke. Hanya 1 nama itu saja berarti ya yang masih akan terus didorong untuk ya, kemudian dipasangkan dengan Pak Prabowo. Ada diskusi nama-nama lain, ada diskusi tentang nama-nama
lain ada, Mbak. Ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, ada yang lain juga. Cuma kami mengkalkulasi apabila Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran, tentu ini punya daya dorong, daya ungkit yang lebih kuat ketimbang yang calon wakil presiden yang lain. Itu. Oke. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan minta pendapat dari pengamat yang juga sudah bergabung, Pak Nyarwi, untuk kemudian mengomentari dinamika politik yang berkembang saat ini. Kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.